beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hadir di setiap rumah tangga, di setiap keluarga-keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan kemenangan terjadi di sini.
pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami ada pada hari ini ya Bapa. Kami akan setiapkan hati untuk menerima sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat menguatkan setiap hati jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima sebagian dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sehat di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan beribadah sekalipun ibadah online di rumah. Tapi bagaimanapun juga kita tetap ibadah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sidang Jumat, hari ini kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara yang kasih, sesudah Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus masih ada 40 hari di dunia sebelum Yesus naik ke surga. Yesus mencari murid-muridnya yang sedang kecewa, putus asa, dan malah ketakutan. Yesus menampakkan diri beberapa kali dengan murid-muridnya. Antara lain, Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan terjadi percakapan dengan Petrus. Tuhan Yesus berkata dengan satu pertanyaan yang sangat mendasar, yang sampai ke lubuk hati Petrus, "Adakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini?" Dan pertanyaan itu diajukan sampai 3 kali, sehingga Petrus sangat sedih. Mengapa Yesus mengajukan sampai 3 kali? Karena Petrus sempat menyangkal Yesus gurunya 3 kali. Petrus berkata, "Aku mengasihi Tuhan." Yesus memberikan tugas kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau pertanyaan yang sama juga diajukan kepada saudara dan saya, adakah kita mengasihi Yesus? Pasti juga kita akan menjawab, "Saya mengasihi Yesus." Tetapi saudaraku yang kasih, mengasihi itu harus ada buktinya. Pada waktu Jumat Agung, saya sudah mengirimkan satu video yang menyatakan bagaimana Yesus di dalam penderitaannya disiksa, dicambuk, dan sampai dia harus mati tersalib.
Pertanyaan, mengapakah Yesus mau melakukan itu semuanya? Pertama, karena Yesus mengasihi Bapanya dan dia mentaati kehendak Bapa. Pada waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani, Yesus sempat berkata, "Bapa, kalau boleh, cawan penderitaan ini lalu daripadaku." Tapi Yesus melanjutkan dengan satu kalimat, "Tetapi semuanya itu kehendak-Mu yang jadi." Jadi penyaliban Yesus, penderitaan dan penyaliban Yesus itu di dalam kehendak Bapa. Yesus melakukan itu semuanya karena dia mengasihi Bapanya dan mau melakukan kehendak-Nya. Selain itu, Yesus juga mengasihi saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa. Sekalipun kita ini sebenarnya sudah menjadi satrunya Yesus karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, tapi karena dia mengasihi, demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu bukti kasih daripada Yesus. Dia rela mengorbankan hidupnya. Jadi kasih itu membutuhkan pengorbanan. Jadi kalau saudara pun menjawab, "Saya mengasihi Yesus," pertanyaan, apa yang saudara sudah berikan kepada Yesus? Apa yang saudara sudah korbankan untuk Yesus? Apakah kita sudah memberi waktu yang cukup untuk bersekutu dengan Yesus? Baik kita pribadi maupun keluarga, setiap hari. Karena persekutuan pribadi dengan Yesus dan keluarga adalah sesuatu yang penting, karena itu akan membangun kehidupan rohani kita setiap hari. Karena kita bersekutu dengan Bapa, dengan Yesus, kita berbicara dengan Dia, kita menyembah Dia, kita mendengar dan menerima firman Tuhan dari Dia. Sudahkah kita menggunakan harta kita, kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus? Ataukah hanya kita gunakan untuk diri kita sendiri? Adakah kita sudah memberikan tenaga, talenta kita, bakat kita persembahkan untuk melayani Tuhan di dalam kemampuan kita masing-masing? Dan yang paling penting, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai satu korban yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dengan keadaan sekarang ini kita bisa memperhatikan para tim medis maupun dokter dan perawat, mereka sungguh mengasihi orang-orang yang sakit karena virus corona. Mereka memberikan diri untuk merawat mereka yang sakit, sekalipun mereka mungkin jadi korban, dan sudah ada beberapa dokter dan perawat yang jadi korban oleh karena wabah itu. Itu mereka lakukan karena mereka mengasihi. Tema kita tahun ini, kembali kepada rancangan Allah yang semula. Saudara, kalau kita sungguh mengasihi Yesus, mari kita kembali kepada rancangan Allah yang semula, yaitu kita memberi seluruh kehidupan kita untuk Dia dan bagi Dia segala kemuliaannya. Dan tahun 2020 adalah tahun keluarga. Seandainya saya yang minta saudara kumpul di keluarga masing-masing, belum tentu saudara mau. Tetapi dengan adanya virus corona ini, pemerintah meminta kita untuk bekerja, belajar dan ibadah di rumah. Ini pun ada di dalam rancangan Allah, supaya saudara sebagai keluarga yang penuh kesibukan setiap hari, sehingga kita tidak bisa lagi bersekutu sama keluarga, anggota keluarga kita. Kita sibuk dengan segala kesibukan kita. Tapi ini adalah kesempatan yang baik. Mari kesempatan yang baik kita gunakan, sekalipun kesempatan ini juga akan berakhir.
kita gunakan untuk membangun komitmen kita untuk sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, Dia rela untuk memberi kehidupannya untuk kita. Kita mengasihi juga antara suami dan istri, dengan anak-anak kita, dengan anggota keluarga. Kita membangun kasih kita. Jangan lagi ada kepentingan-kepentingan pribadi, baik suami atau istri atau anak-anak orang tua. Mari kita membangun satu kepentingan seluruhnya, kepentingan bersama, karena kasih itu menutup banyak kesalahan. Saudaraku yang kekasih, kalau sungguh kita mengasihi Yesus, kita mau rela untuk memberi kehidupan kita kepadanya. Saya akan menutup dengan satu kata bijak. Mengasihi Yesus berarti mentaati Yesus segala-galanya. Mengasihi Yesus berarti mentaati apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Ratna dan Budi saya undang untuk kita menaikkan pujian untuk respon firman Tuhan. Terlebih dari segalanya. Saudaraku, apakah benar-benar kasih Bapa itu segala-galanya bagimu? Pengorbanan termulia yang diberikan oleh Yesus, dengan darahnya tercurah mengampuni kita semuanya atas setiap dosa yang kita lakukan. Mari kita bersujud dan menyembah Dia, karena Yesus adalah Allah kita yang sudah rela berkorban demi keselamatan kita. Dan Yesus berkata, "Aku menyerahkan nyawaku untuk segala dosa-dosa dan apa yang kita berikan kepada Dia. Biarlah kiranya kasih-Mu makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan lagi ada sekat dengan Tuhan. Janganlah ada sesuatu yang menyekat, yang memisahkan engkau dengan Tuhan. Engkau dengan Tuhan harus menyatu. Karena lewat Dia kehidupan kita sungguh akan diberkati. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan bagimu. Tuhan mengizinkan segala sesuatu bukan secara kebetulan, karena Dia punya maksud dan rencana dalam hidup kita, supaya kita kembali kepada kasih yang semula. Yesus, oh Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih kami terus bertambah kepada-Mu dari hari lebih hari, dalam waktu-waktu yang ini yang Tuhan izinkan, kami tetap dan melekat dengan Engkau Tuhan, karena Engkau semuanya bagi kami. Kami sungguh bersyukur padamu Bapa untuk ibadah online ini yang Tuhan sudah izinkan beberapa minggu, tapi semua ini juga akan berakhir. Kami akan kembali dalam ibadah yang seperti biasa. Terima kasih Bapa.
Kau sudah berkati jemaat yang ada di rumah, dan Kau sudah memberkati semua mereka dimanapun juga berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.